Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Dewi hari ini dengan tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat dengan muatan yang pertama SPDB KD 3.4.4.4, yang kedua IPS KD 2 4.2, dan yang ketiga muatan PPKN KD 3.3 4.3 dengan sumber belajar Pupena Jilid 5A. Yang pertama muatan SPDB, itu tentang batik. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Yang pertama adalah batik, kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Ciri-ciri karya seni batik. Ciri-ciri batik tradisional yaitu yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris barong. Yang ketiga, warna cenderung gelap, hitam, coklat, kehitaman atau putih. Dan yang keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Kemudian ciri-ciri batik modern. Yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, warna cenderung bebas seperti biru, merah, atau ungu. Kemudian yang keempat, cirinya yaitu motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Kemudian ini adalah materi tentang bagaimana cara membuat batik. Teknik pembuatan batik yang pertama yaitu teknik tulis, teknik cap, dan yang ketiga teknik cetak atau sablon. Di situ ada juga gambar contoh batik tradisional dan juga batik modern. Kemudian macam-macam motif batik Nusantara. Bisa kalian lihat di situ ada 4 contoh, batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, dan juga batik Riau. Kemudian ada juga batik Solo, batik Yogyakarta, batik Tegal, dan juga batik Pekalongan. Kemudian mengacu ke muatan kedua yaitu muatan IPS dengan materi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Apa itu pembangunan sosial budaya? Yaitu pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial yaitu membeli produk dalam negeri. Kemudian keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia yaitu yang pertama menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, yang keempat sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, dan yang terakhir yang kelima yaitu sebagai sumber pengetahuan dunia. Mengacu ke muatan yang terakhir yaitu muatan PPKN. Keragaman di Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keragaman dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam organisasi. Tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Kemudian perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Tentunya ada perbedaannya. Kemudian manfaat keberagaman dalam kelompok. Yang pertama, dapat saling bertukar pikiran atau pendapat. Yang kedua, kita belajar bertoleransi. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Demikian materi hari ini. Sebagai penutup, kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran ini dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.